Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Bapak Presiden tidak tinggal diam menghadapi semua ini. Memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati. Dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat. Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Selamat malam saudara, program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda sebagai ruang opini sumber informasi. Bersama saya, Friska Clarissa. Polri telah menetapkan tersangka dalam 3 kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia adalah Don Rito dan ex-jaksa Agung Muda Pidana Khusus 1 Jampitsus Febri Adriansyah. Namun Polri tak melanjutkan penyidikan dan menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Langkah ini menuai sorotan karena dianggap akan terjadi konflik kepentingan. Selain itu juga dianggap melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kasus ini menjadi batu uji bagi pemerintahan Prabowo Gibran terkait komitmen pemberantasan korupsi. Dan malam ini saya mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2004-2007, Profesor Hamid Awaludin. Selamat malam, Prof. Malam. Prof, kita melihat kasus yang jadi sorotan publik. Sebagai Prof Hamid yang tentu mahfum dengan kasus-kasus macam ini, penyidikan yang saat ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, apakah membuat terang perkara atau justru membuat pening kepala kasus yang diserahkan ini? Sebelum saya lanjut menjelaskan, saya ingin dulu bertanya ke Friska. Ini regenerasi ya, dari Rosi ke Friska ya? Ini kami bertiga sekarang, saya, Ibu Rosi dan Tifa. Ruang opini sumber berarti informasi. Rosi Silalahi melakukan regenerasi ya? Oke. Regenerasi. Begini, boleh nggak saya mengutip lagu dulu? Lagu apa nih, Prof? Kaitannya apa? Kaitannya pertanyaan Anda itu. Pada tahun 60-an, Kus Plus meluncurkan lagu namanya Andaikan Kau Datang Kemari. Nah, baiknya itu begini ya. Kasus ini ya, terlalu indah dilupakan, terlampau sedih dikenangkan, setelah aku berjalan jauh dan kau kutinggalkan. Ya, terlampau indah dilupakan. Ya. Selama ini Febri Adriansyah dielu-elukan kan, bahwa dia adalah jaksa mewakili negara, ya, menyita, menangkap dan mengumpulkan ratusan triliun rupiah. Orang tepuk tangan kan? Jadi ini indah untuk dilupakan ini. Hari-hari ini yang Anda katakan itu Febri Adriansyah masuk kategori terlalu sedih dikenangkan. Dua bait tadi jadi paradoks dong. Paradoks. Ya kan? Nah, sekarang beliau berada dalam posisi yang serendah-rendahnya. Karena menurut versi polisi, ya, di tempatnya ditemukan ratusan miliar rupiah yang sangat bertentangan dengan kiprah yang dikesankan kepada publik selama ini bahwa dia adalah the patriot of the nation yang mengikis korupsi. Di sini paradoksnya ini, ya, memang
dengan kasus ini kalau kita lihat, ya, pada umumnya orang yang mengikutinya hanya dua kemungkinan. Apa itu kemungkinannya? Asam lambungnya naik, kedua geger otak. Saking pusingnya? Saking pusingnya. Kok bisa dalam rentang waktu yang begitu dekat selalu berubah ini antara polisi dan jaksa, jaksa dengan polisi. Di bagian mana yang membuat Prof. Hamid awalnya asam lambungnya naik? Pertama, kemarin siang itu kan pihak Kejaksaan Agung mengatakan bahwa kita akan menyidik dan tidak menjelaskan statusnya tersangka kan? Ya. Dia hanya mengatakan saksi. Kemarin siang, malam hari beberapa jam setelah itu muncul pernyataan baru kan, bahwa status mantan Jampitsus masih tetap tersangka. Nah, soal pernyataan ini kita lihat apa yang disampaikan oleh Kapus Penkum Anang Supriyatna terkait dengan status. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Anang Supriyatna menjelaskan Sprindik menegaskan status FA masih tersangka. Ya. Hal itu didasari oleh penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri, berubah pada malam harinya. Berubah. Apa yang Prof lihat dari pernyataan yang berubah di publik dalam waktu singkat meskipun sudah diklarifikasi? Ya. Pertama, mungkin setelah dilimpahkan, polisi kan menggunakan istilah melimpahkan ya. Ya. Itu terjadi reaksi besar-besaran. Bahwa bagaimana mungkin ada kasus dilimpahkan sementara pelakunya belum disidik. Dan itu bertentangan dengan KUHP, reboh. Nah mungkin karena itu terjadi pertimbangan bahaya ini. Dan kalau ini diteruskan oleh Kejaksaan, maka Pak Febri bisa saja melakukan di pengadilan itu. Pra-peradilan. Pra-peradilan. Dan kemungkinan besarnya menang. Sebab ada proses yang dilanggar oleh polisi. Yakni tidak memeriksa dulu kemudian berkasnya dilimpahkan. Ya. Padahal Mungkin jelas sekali bagaimana harus P21 itu dilakukan. Tapi tidak dilakukan. Disitulah masalahnya. Heboh. Para ahli hukum bingung. Ini ada apa sebenarnya? Nah, mungkin karena itu ya pihak kejaksaan sadar, pihak kepolisian sadar, kemudian ditempuh jalan seperti yang terjadi kemarin itu. Siang hari mengatakan masih tersangka, masih berstatus saksi, malam hari mengatakan statusnya masih tersangka. Ya. Nah, ini yang terjadi. Menurut Anda, kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Polri tidak memeriksa dulu Ya. FA sebagai tersangka. Excited polisinya. Excited dalam artian? Excited dalam artian saya mendapatkan big fish, melupakan hal-hal yang sifatnya detail, teknis. Mungkin itu yang terjadi. Excited, mendorong, ingin cepat, ya, karena kan prosesnya cepat sekali kan, penggerebekan, ya, lalu beberapa saat kemudian langsung dinyatakan tersangka, cepat sekali proses. Belum ada pemeriksaan. Belum ada pemeriksaan. Ya. Lalu secara hukum memang agak fundamental kesalahan ini. Karena itu limitatif dalam KUHP bahwa kasus dilimpahkan oleh polisi ke kejaksaan kalau sudah pernah diperiksa yang bersangkutan. Ini kan sama sekali tidak. Dan bahkan ini diserahkan, tidak ada pelimpahan karena belum P21 juga. Nah, belakangan setelah heboh digugat bahwa ini salah karena belum pernah ada pemeriksaan, muncullah terobosan baru itu. Bukan pelimpahan, tapi penyerahan berkas perkara, penyerahan alat bukti, dan berita acara. Ya, sampai kemarin masih menggunakan kata penyerahan. Karena kalau pelimpahan kan disikat ini. Ada KUHP di situ. Di tengah jalan tiba-tiba diserang lagi kan. Kok bisa berubah dari tersangka menjadi saksi? Ya. Kembali lagi diulangi skenario. Apa yang jadi masalah kalau Prof lihat? Kok bisa pelin-pelan dalam waktu yang sangat singkat? Begini, cara berpikir orang tidak mau lagi mengerti kan?
kenapa sekejap itu status tersangka menjadi saksi? Lalu karena yang tengahnya adalah kejaksaan, Bapak Febri Ardiansa itu adalah jaksa, curigalah ini orang. Jangan sampai ada lagi permainan pengendapan kasus. Itu yang terjadi. Tapi kalau hukum acaranya seperti ini, bisa disidik atau tidak kasusnya? Kenapa? Kalau hukum acaranya seperti ini, apakah bisa lanjut atau tidak? Bisa diusut tuntas atau tidak, Prof? Begini, akan bergulir terus ini kontroversi cerita. Oleh karena itu, saya lebih setuju kalau kasus ini jangan ditangani lagi oleh polisi, jangan lagi ditangani oleh jaksa. Kasih ke KPK. Dan itu bisa. Karena agar tidak ada konflik kepentingan. Exactly. Supaya tidak ada fitnah, kecambah fitnah yang liar, tidak ada gosip yang berkecambah, ya, tidak ada tudingan yang menjalar kemana-mana. Kalau kembali polisi, kalau ditangani jaksa, penafsiran itu bisa liar kemana-mana. Dan toh dasar hukum pengambil alihan kasus ini oleh KPK ada, jelas. Bahwa KPK punya wewenang mengambil alih kasus yang sedang, kasus korupsi ya, yang sedang ditangani oleh polisi dan jaksa. Tapi di awal KPK sudah bilang tidak akan mengambil alih kasus ini pada saat konferensi pers bersama dengan Polri. Ya, sebelum kasus ini kisruh seperti sekarang, itu pernyataan itu lumrah keluar untuk menjaga keseimbangan lembaga, untuk menjaga masing-masing reputasi. Tapi dengan kekisruhan begini, saya kira tidak ada jalannya kecuali diambil alih oleh KPK. Tapi kalau diambil alih KPK, menurut Prof siapa yang bisa memerintahkan itu? Apakah perlu Presiden turun tangan? Tidak, KPK bisa punya inisiatif menurut Undang-Undang pasal 10A. Ya, Yang harus nunggu perintah Presiden. Tidak perlu. Bisa mengambil alih. Persyaratannya ada beberapa. Antara lain yang saya ingat, persyaratannya kalau kasus itu mandek di tangan polisi dan jaksa. Kedua, kalau kasus itu dianggap bisa diintervensi oleh kekuasaan, apakah itu legislatif, yudikatif, atau eksekutif. Ketiga, kalau kasus itu dikhawatirkan, ya, itu hanya memunculkan pelaku yang bukan pemeran utama, tapi ada pelaku lain yang harus dikorbankan. Kalau di kasus ini unsur mana yang paling memenuhi untuk pengambil alihan? Bagaimana? Untuk di kasus ini mana yang unsur yang paling memenuhi untuk pengambil alihan kasus oleh KPK? Itu intervensi kekuasaan. Dalam hal ini kekuasaan adalah Kekuasaan bisa dari eksekutif, pemerintah pemerintah. atau justru di internal kejaksaan? Ya, pemerintah eksekutif. Prof Hamid melihat ada intervensi, potensi intervensi atau sudah ada intervensi yang Anda lihat, Prof? Agak susah orang mengatakan nihil intervensi karena perubahan yang mendadak itu dalam waktu sekejap. Sehingga orang dengan mudah menafsirkan, orang dengan mudah membangun asumsi bahwa jangan-jangan Pak Febri ini akan diselamatkan oleh korps kejaksaan. Jangan-jangan. Itu ada itu. Oleh karena itu, untuk menghindari cerita, menghindari asumsi negatif terhadap lembaga kejaksaan, lebih baik jangan sentuh kasus ini, kasih saja kewenangan yuridis yang dimiliki oleh KPK. Tapi apakah mungkin itu terjadi? Karena kalau kita lihat perkembangan kasusnya tampaknya ada unggah-ungguh antara polisi, kejaksaan, dan KPK setelah kasus ini menjadi ramai. Sesaat lagi di Rosi, kami kembali.